Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Berjumpa lagi dengan Mr. Musang PBJ Channel. Dengan saya, Cak Mustafa. Dan saya, Cak Rangga. Hari ini kembali kita akan membahas pengadaan barang dan jasa, tentunya dengan gaya kita ya. Gaya. Dengan canda dan tawa. Iya. Ilmunya dapat. Humornya dapat. Oke. Canda, tawa, dan cinta. Amit. Acur. Oke, hari ini kita bahas apa, Cak? Gini, Cak. Saya ini kan ada masalah? sering ini ya, epok-epoknya diminta ngajar lah gitu loh. Pura-puranya jadi fasilitator lah, Cak, tentang PBJ. Nah, itu gelar sampean, Cak. Esos. Sarjana sosialisasi. Sok sosial. Itu gini, Cak. Banyak sih tentang teman-teman para pelaku PBJ yang menanyakan tentang perencanaan pengadaan. Nah, menurut Perpres sebetulnya perencanaan pengadaan itu kewan apa ya, Cak? Apa, Cak? DE itu, Cak? Loh, sekarang ini lagi musimnya tanaman, tumbuh-tumbuhan. Jadi dia bukan jenis kewan, tapi tumbuhan. Jenis apa, Cak? Tumbuhan. Tumbuhan yang ada apa? Bolong-bolongnya gue loh. Oh, janda bolong. Tundel bolong. Masalahnya sing bolong sing ndi, Cak? Oke, kembali ke topik ya tentang perencanaan pengadaan. Maksudnya mulai dari mana gitu ya? Ya, oke. Ya. Jawaban, Cak. Oh, enten. Acur cum. Jadi sebenarnya jelas ya, di Perpres 16 kalau tidak salah pasal 18 ya. Jadi perencanaan pengadaan itu kan sebuah siklus nih sebelum mulai proses pemilihan. Dimulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang dan jasanya, terus bagaimana cara pengadaannya, disusun pula jadwalnya, lalu dari mana anggarannya. Nah, nanti ujungnya itu hasil dari perencanaan pengadaan ini dituangkan dalam rencana umum pengadaan. Itu kalau di Perpres 16 2018. Awakmu saiki kok roto genah ya? Loh. Mari kepelindes tenan siramu. Karena besok pilkada. Oke. Itu. Jadi ya sebenarnya kalau selama ini kan mungkin berpikir PBJ itu cuman memilih penyedia, tender, menang, kontrak gitu. Padahal enggak, dimulai dari proses perencanaan. Nah, perencanaannya itu tadi rantainya dari identifikasi rantainya kebutuhan. Kayak gitu ya, Cak ya? Ya, betul. Nah, saiki sing dimaksud saiki apa sesuk? Napa? Saiki apa sesuk? Mben aja. Nah, saiki aku pingin agak dalam ya, Cak. Ojo mbayangno daleman sing aneh-aneh. Ya, piye. Identifikasi kebutuhan. Iku apa sih yang dimaksud identifikasi kebutuhan, Cak? Nah, iki. Kalau nggak tahu, nanya. Atau baca. Biar jelas apa itu identifikasi kebutuhan. Enggak, soalnya kita gini. Informasi yang lengkap. Lek tak delok awakmu mulai rotok genah, Cak. Makanya aku takut. Aku kan rotok males belajar saiki, Cak. Ya pokoknya gitulah, identifikasi kebutuhan itu kalau nggak tahu kita tanya atau baca di buku, banyak bukunya identifikasi kebutuhan itu. Tuh jelas. Jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Oke. Lanjut. Nah, tadi belum tak jawab. Jadi identifikasi kebutuhan itu ya tahapan awal dari perencanaan. Jadi ya biasanya dilakukan di tahun anggaran sebelumnya ya, idealnya sih sebelumnya gitu. Jadi untuk di tahun anggaran yang akan datang. Kemudian kita patokannya kemana sih? Ke Renja, ke RKAKL atau Renja SKPD, biasanya itu. Jadi identifikasi kebutuhan ini mulai dari mencari, mengumpulkan, meneliti,
kemudian mencatat data dan informasi akan kebutuhan barang jasa. Seperti itu identifikasi kebutuhan. Sama kayak inilah, Cak. Sampean mau beli sepeda. Ya. Nah, kan lagi rame nih. Katanya sepeda sampean dari karbon kan? Iya, memang lembaran-lembaran karbon itu tak Iya. kumpulin, tak bentuk sepeda memang. Karbon bendahara pula itu kan. Bekas dulu bendahara. Nah, kalau sampean kemarin beli sepeda, mulainya dari mana tuh? Kenapa pilih sepeda itu? Ya, saya ini ketersediaan duitku dulu. Nah, Ya. ini udah paham berarti. Oh, belum. Oke, gimana? Mau beli yang mereknya tonton itu duitnya gak cukup ya. Ojo, nanti malah jadi barang bukti. Gitu ya. Iya. Coba Malah sampean. dicurigai ya, Cak ya. Iya. Itu kan aku udah ngasih teorinya nih. Coba Mm-mm. kalau sampean beli sepeda kemarin analoginya gimana? Saya harus ini, Cak. Lihat-lihat dulu survei pasar di toko. Artinya itu mencari lah ya. Iya, mencari. Di berapa toko dulu, Cak? Kenapa? Di berapa toko atau Saya online? dari minimal 2 toko yang berbeda, Cak. Oke. Tapi ternyata karena ada waktu luang, saya sampai ke 3 toko. Oke. Oh, ternyata ada salah satu toko menjual barang yang sama dengan spek yang sama, kualitas sama, ternyata harganya lebih murah. Makanya aku pilih yang paling murah. Nah, ini Tanya bagian mau apa maksudnya? enggak, bagian awal dari identifikasi kebutuhannya sudah benar ini. Sampean mencari informasi tentang sepeda, kemudian karena ada 3 sumber informasi dikumpulkan kan. Ya. Terus sampean teliti nih, oh speknya sama, kok harganya beda gitu. Ya. Terus itu toko online yang dicari? Enggak, toko ini, Cak, offline. Offline. Karena, berarti barangnya juga sampean foto ya? oh iya, Sepedanya. tak foto, tak buatkan dokumen dulu, Cak. Identifikasi kebutuhannya seperti apa, duitku cukup, ya udah tak beli. Nah, itu sebenarnya sampean sudah melakukan identifikasi kebutuhan. Podo ya, Cak ya? Iya, podo. PBJ itu ya kurang lebih begitulah identifikasi kebutuhan. Dari mulai mencari, mengumpulkan, meneliti, yang terakhir sampean lakukan tadi, memoto dan sebagainya, itu kan mencatat data dan informasi. Cak, gitu. tadi sampean ngomong renja-renja. Sing manuk seneng sawah itu, Cak? Renjak kuwi, Cak. Renja lah itu. Renjak. Aku enggak spiro krungu dari sini, dari Surabaya. Sampean ini renjak. Oh, manuk perenjak, saya gitu. Jam terbang ngajar makin tinggi, tapi jam pengetahuan makin rendah. Gimana ini indikatornya? Ya ketularan awakmu, Cak. Lek suwe gombal awakmu ya ngene iki, semakin Renja itu rencana kerja di OPD atau organisasi perangkat daerah atau SKPD. Itu biasanya dituangkan lagi nanti dalam bentuk RKA. Gitu. Nah, RKA itu kewan apa, Cak? RKA itu rencana kerja anggaran. Benar nggak, Cak? Aku pernah dengar seperti itu. Apa maksudnya? Iya, jadi kan di awal untuk tahun anggaran berikutnya nih, kita kan mencanangkan, kita akan melaksanakan kegiatan A, B, C, D, E, F, G yang disesuaikan dengan renja dari setiap renja jadi OPD kita. Nah, kemudian itu dituangkan dalam bentuk anggaran, rencana kerja, dan ada nilai anggarannya. Jadilah dokumen RKA. Ketika nanti sudah disetujui, ya jadi DPA kalau di APBD. Oke. Tadi sampai ngomong apa nih? Oh, ngomong penetapan barang jasa. Apa maksudnya penetapan, kok barang jasa ditetapkan, maksudnya apa, Cak? Kan sudah tetap barang dan jasa, Cak. Sampai dikitokan takon wae loh. Coba kalau menurut sampean apa penetapan barang jasa? Aku takut, Cak dobol. Hancur cum. Ojo nyamar. Bahaya. Aku ya pengen takon tuh, Cak. Ya, menurut Cak Lampung itu apa sih penetapan barang jasa itu, Cak? Sampean ini buka Perpres loh. Di situ jelas ya. Jadi untuk pengadaan barang dan jasa, caranya itu kan ada 2. Yang satu melalui penyedia, yang satu melalui apa? Swak kelola aja. Nah, itu. Ngerti ku ngono. Jadi ketika identifikasi kebutuhan ditetapkanlah ini kegiatan A ini mau pakai penyedia atau swakelola. Nah, kalau pakai penyedia kan nanti dijabarkan lagi tuh. Ada mulai dari e-purchasing,
tender cepat ya kan, penunjukan langsung, padan langsung sampai tender. Itu Cak penetapan barang dan jasa. Maksudnya tender cepat itu tender yang dicepat-cepat nono tuh. Nah, nanti kita bahas. Oke. Ada sesinya khusus. Berarti nggak boleh takon sekarang ya, Cak ya? Ya boleh sih, tapi nggak dijawab. Oke, tadi sampean sempat saya dengar ngomong ini, Cak. Jadwal. Nah, maksudnya jadwal itu apanya yang dijadwal, Cak? Jadwal, sampean kalau bulan Ramadan suka dapat dari masjid itu? Iya, jadwal. Jadwal imsakiyah maksudnya. Nah, Sama jadwal ini, Cak. Bagian ngasih apa namanya, Cak, untuk berbuka, Cak. takjil. Nah, aku sering kalau bulan puasa dapat jadwal takjil, Cak. Nah, kurang lebih begitu jadwal. Paham? Dihubungno mbek PBJ maksudnya apa? Acur, cum. Ini jadwal itu kan intinya kalau pada identifikasi kebutuhan tuh kapan kita perlu barang atau jasa tersebut. Dari mulai proses pemilihan penyedianya, kemudian pengiriman hingga serah terima, kemudian memperhitungkan juga dia dikirim dari mana, transportasi pakai apa. Nah, itu harusnya disusun jadi satu dalam sebuah jadwal perencanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau saya butuh barangnya, misalkan laptop ya, saya butuh di Februari, proses pemilihannya butuh berapa lama nih? Oh, karena dia tender cepat, katakanlah 2 minggu misal, seperti itu. Oh, berarti saya harus tahu nih, mulai proses pemilihan, mulai mengirimkan dokumen untuk direview untuk proses pemilihan di bulan apa, gitu. Jadi kita sudah tetapkan, nggak ujuk-ujuk. Nanti di tahun depan, di Februari mau laptop, tiba-tiba kita datang, oh saya perlu laptop, besok harus ada. Biasanya kan ngono. Biasanya. Awakmu ket mau ngecepret dawa. Oh, kok gak ono kesimpulan sih, Cak. Sepengetahuanku iki aku kebetulan buka gitu. Maksudnya jadwal itu gini. Benar tadi sampean ngomong proses pemilihannya, benar. Iya. Terus jadwal kontraknya aja. Iya. Jadwal kontrak. Iki nambahi berarti. Kenapa? Nambahi. Enggak, sampean ngecepret di dawakno. Aku maksudnya takon lek jadwal kontrak itu nah baru sampean mulai tadi tetek bengeke sampai penyerahan. No ya. Iya, itu kan jadi satu ruang lingkup. Oh gitu. Iya. Terus yang ketiga tiba ya ini jadwal pemanfaatan barang dan jasanya aja. Betul ya? Sampean moco ngapo takon. Ini. Soalnya sampean ngecepret dawa aku terbingung. Tak buka. Walah, maksudnya jadwal kontrak toh, maksudnya sampean itu mau. Salah satunya iya, jadwal kontraknya. Kontrak itu kan dari proses pemilihan, ya kan? Berarti harus ditentukan juga. Sebenarnya awalnya itu butuhnya dulu nih kapan nih jadwalnya. Aku jadi emosi loh nanggep ini. Gelut tapi cak gelut. Terus iki ya, nopo jenenge apa namanya? Tadi sampean sempat ngomong terakhir anggaran pengadaan barang jasanya. Maksudnya apa, Cak? Loh, kan kalau sampean kemarin beli sepeda, uangnya belum ada atau belum terpikirkan dapat dari mana, jadi beli nggak? Enggak. Ya itu jawabannya. Sesimpel itu. Loh, PBJ ini mudah, simple. Jangan dibuat susah. Oke, tapi sudah mulai ada gambaran aja. Jadinya intinya gini lah, kalau anggarannya sudah ditetapkan dalam DPA, artinya kan sudah bisa berkontrak kalau sudah ada anggarannya. Tapi kalau belum ada, ya kita nggak bisa lah. Itu. Tapi kalau masih berupa ini, Cak, cari sampai ngomong RKA, apa tadi maksudnya? Rencana kerja anggaran ya, Cak ya? Ya. Itu kan belum ada anggarannya, masih baru rencana. Nah, nanti kan bagian sampean bahas ini tender dini. Pakai takon meneh. Ya wis, oke. Tendernya boleh, berkontraknya jangan. Oh gitu. Iya. Oke, maksudnya ngono ta. Nah, coba ganti ya. Itu kan saya sudah menjelaskan panjang lebar. Kira-kira tahapan perencanaan dimulai kapan? Perencanaan pengadaan itu dimulai dari ini perencanaan penganggaran ya. Itu juga. Tak simpul omongan ini sampean loh. Omongan ini sampean bener loh ya.
Ya bener lah. Itu mulai dari perencanaan penganggaran. Aku iki 10 kali ngomong, 11 yang salah. Salah ya. Oto karo aku. Nah, terus kalau rencana kerja anggaran sudah disetujui, ya dibuat ini perencanaan ini ya Cak ya, pengadaannya ya Cak ya. Orang ditanya, sampean aja muter-muter. Orang gue tanya kapan perencanaan pengadaan dimulai. Dimulai tahun sebelumnya Cak. Oke, pada saat apa? Pada saat perencanaan penganggaran itu sudah mulai dibuat Cak, disusun. Oke, kalau Tapi APBD berarti pada saat penyusunan RKA ya? ya pada saat penyusun itu RKKL itu ini Cak, APBN. Kan tadi aku bilang Samaan APBD. renja pemerintah daerah. Ya, Ya, setelah nota kesepakatan KUA PPAS. eh, Ngerti ora KUA? woi, kewan apa Cak? Itu tempat Ngerti ku menikahkan. KPPS ya. Sesuk tanggal 9 iku lho Cak. KPPS mah itu susu Pangalengan. Kebijakan Apa umum Cak? anggaran, plafon penetapan anggaran sementara, KUA Oh, PPAS. gitu. Nah, kalau di APBD udah bisa tuh menyusun Itu perencanaan. berarti sejak ini Raperda ya, Cak. Kode Raperda kan itu ya. Awal PPAS ya. Bisa jadi kalau di Jawa Itu Timur. sudah boleh diumumkan ya, Cak? Ya sudah Sudah kalau boleh ya? perencanaannya sudah iya. Kan Oke. RUP kan ya sampean inilah yang nyampein materi RUP. Insya Boleh Allah gini lah, Cak. direvisi kan? Boleh direvisi kan? Kayaknya sudah mulai genah lah, Cak. Dari Nah, omongan-omongan sampai yang banyak nggak genahnya itu, Cak. Tapi ya bisa ambil yang genah-genah, Cak. bayangkan saya nyampein nggak genah aja, sampean ngerti kan? Iya, apalagi Apalagi rotok genah. Ya. malah mau bulat kan? Oke, siap, Cak. Makasih banyak Ya, informasinya, Cak. siap. Apa? Ulek-ulek. Letakkan ulek-ulek. Ulek-ulek tak bikin Cak, ini. Tadi halo. malam ganjel mobil. Hah? Mau nyambel. Cak, Di eh, belakang rumah kan ada kali. Nyari batu di kali, dibersihin. Pakai ulek-ulek. Mobilnya melorot. Ganjel. eh, Bisa. Ayo ngomong tante. Katanya Om suruh pakai batu. Gitu ya. Batu kali di belakang. eh, Takkan ulek-ulek. lawang lagi diskusi kok bahas ulek kan? Iya. Enggak semalam kan mobilku ini handrimnya kan rotok dol ya. Melorot terus. Kok sepintas, oh kan ulek-ulek itu agak segitiga. Tak pakai ganjel lah ulek-ulek istri di dapur. Dua-duanya pas kanan kiri ya. Tapi Berarti agak melorot alhamdulillah. hubungannya apa kalau perencanaan pengadaan nih? Loh, pengadaan ulek-ulek kan bisa ya. Oh iya juga, tapi yang Kan ngisi-ngisi nih, negosiasi cah, kan ada. ganjel mobil nganggo ulek-ulek, tokonya sepeda karbon. Curah, curah. Oke, makasih banyak ya, Cak, Siap, ya ilmunya wis ya. yo. Pembahasan kita hari ini tentang perencanaan pengadaan. Nanti kita kupas detail ya, Cak ya. Satu-satu ya, Oke, oke. identifikasi kebutuhan barang apa, jasa konsultasi apa, konstruksi apa, jasa lainnya apa. Oke, Oke. di video kita berikutnya. Terima kasih pada para sahabat pengadaan yang sudah mengikuti diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga donasi ulek. Oh iya, bersama saya Cak Mustafa. Dan saya Cak Rangga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.